Selamat datang kembali sahabat cerita Shanum. Anda semua luar biasa, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan keluarga yang bahagia, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Pernahkah Anda merasa energi Anda berkurang setelah pertemuan negatif? Hukum kosmis mengikat alam semesta dan menentukan takdir Anda. Sebagai orang yang terpilih, Anda memegang kekuatan besar, dan hukum yang paling penting jelas. Pikiran Anda membentuk realitas. Setiap keputusan dan tindakan Anda bergaung melalui kosmos. Kewaspadaan sangat penting untuk menjaga kemurnian spiritual Anda dan memanfaatkan kekuatan Anda. Daya tarik energi negatif adalah panggilan sirin, tarian bayangan yang memikat dengan janji ketenangan yang terbalik, seperti awan badai yang menggoda Anda dengan keindahan kemegahan gelapnya. Energi negatif memikat dengan ilusi kekuasaan dan pemahaman. Anda menemukan diri Anda tertarik ke tepi jurang, di mana bisikan keputusasaan dan kemarahan melingkari Anda seperti untayan asap, mengisyaratkan pengetahuan rahasia yang hanya bisa diungkapkan oleh kegelapan. Negativitas bisa muncul sebagai tarikan yang menggoda, seperti berat selimut tebal yang menenangkan di malam yang dingin, meyakinkan Anda untuk tetap di tempat tidur dan menghindari dunia luar. Ini menawarkan jalan keluar yang mudah, jalan dengan hambatan paling sedikit, menghisap ketidakamanan dan ketakutan Anda. Energi negatif menyajikan dirinya sebagai teman yang akrab, berbisik bahwa tidak apa-apa untuk berlarut-larut dalam kepahitan, menikmati kesenangan beracun dari kebencian. Ia mempengaruhi Anda dengan kenyamanan palsu dari sinisme, menyembunyikan sifat aslinya dengan kedok realisme dan kepraktisan. Namun, terlibat dengan kekuatan gelap ini seperti memeluk bunga beracun. Keindahannya sementara dan baunya memabukkan, tetapi durinya akan menusuk jiwa Anda, menguras vitalitas Anda. Semakin Anda menyerah pada daya tarik energi negatif, semakin ia menenun jalannya ke dalam diri Anda, menguras kekuatan Anda, dan meredupkan cahaya batin Anda. Ia melilit hati Anda seperti sulur yang mencekik, meremas kegembiraan, dan mengisi kekosongan dengan cengkeraman dingin yang tak kenal ampun. Anda harus berhati-hati terhadap daya tarik yang berbahaya ini. Setiap kali Anda membiarkan negativitas berakar dalam pikiran Anda, ia menyebar seperti api liar, mengkonsumsi hutan jiwa Anda yang semarak dan meninggalkan tanah tandus. Biaya dari menikmati energi negatif adalah erosi kekuatan spiritual Anda, esensi yang memberi bahan bakar pada hasrat, kreativitas, dan ketahanan Anda. Berdirilah teguh melawan godaan ini, seperti pohon ek yang perkasa menghadapi badai terkuat. Biarkan jiwa Anda tetap tak tergoyahkan dalam menghadapi negativitas. Pelihara cahaya dalam diri Anda, karena itulah yang akan membimbing Anda melalui malam-malam tergelap. Tolak panggilan sirin dari negativitas dan peluk kekuatan positif yang bersinar. Dengan melakukan itu, Anda menjaga kesucian roh Anda dan memastikan jalan Anda tetap jelas dan benar. Dalam labirin interaksi harian Anda, terdapat jaringan jebakan spiritual yang halus, masing-masing dirancang untuk menjebak esensi Anda dengan kehalusan jaring laba-laba. Jebakan-jebakan ini, yang diselimuti kesederhanaan kehidupan sehari-hari, mengancam untuk menghisap vitalitas spiritual Anda. Setiap pagi saat Anda melangkah ke dunia, Anda menghadapi jebakan licik ini, tampaknya sepele namun penuh dengan energi negatif yang menunggu untuk mencengkeram jiwa Anda. Perjalanan Anda ke tempat kerja adalah salah satu jebakan tersebut, medan perang ketidaksabaran dan frustrasi. Klakson yang berbunyi, pengemudi yang marah, dan lampu lalu lintas yang terus-menerus memancarkan energi yang mencari untuk membungkus Anda dalam kepompong kemarahan. Di tempat kerja, persaingan diam-diam, ucapan tajam dari rekan kerja, atau email yang pasif-agresif menjalin ketegangan, setiap benang dirancang untuk menarik Anda ke dalam jurang negativitas. Bahkan di rumah, tempat perlindungan yang Anda hargai bisa berubah menjadi medan perang, perselisihan dengan orang-orang tercinta, stres dari tugas yang tidak terpenuhi, dan gangguan digital yang selalu hadir berkonspirasi untuk menguras cadangan spiritual Anda. Layar ponsel Anda yang berkedip-kedip dengan berita dan media sosial yang terus-menerus menjadi pembawa kecemasan yang tak henti-hentinya, menyebarkan bayangan panjang atas kedamaian batin Anda. Anda harus mengenali jebakan-jebakan ini apa adanya, penghisap cahaya spiritual Anda.
Setiap momen yang Anda biarkan frustrasi berakar, setiap saat yang Anda biarkan kemarahan mengatur tindakan Anda menyerahkan sebagian kekuatan spiritual Anda. Stresor ini, meskipun umum, bukan sekadar ketidaknyamanan. Mereka adalah jebakan kuat yang dirancang untuk menjebak Anda dalam jaring negativitas. Berdirilah teguh melawan serangan harian ini. Di hadapan pengemudi yang marah, pertahankan ketenangan Anda. Biarkan kemarahan mereka menghantam benteng ketenangan Anda. Ketika menghadapi kata-kata tajam dari rekan kerja, tanggapi dengan anggun, menolak membiarkan negativitas mereka menyusup ke dalam roh Anda. Di tempat perlindungan rumah Anda, hadapi konflik dengan pengertian dan kesabaran, mengubah potensi medan perang menjadi surga damai. Anda harus menjaga pencerahan spiritual Anda dengan kewaspadaan yang tak tergoyahkan. Jangan menyerah pada tarikan negativitas. Biarkan roh Anda bersinar dengan kejelasan yang cerah, tidak terpengaruh oleh bayang-bayang stresor harian. Dengan melakukan itu, Anda memperkuat esensi Anda terhadap jebakan negatif yang licik, memastikan cahaya spiritual Anda tetap teguh dan murni. Konsekuensi pertama dari terlibat dengan energi negatif adalah erosi penilaian Anda. Dikuasai oleh kecemburuan dan ketakutan akan kebangkitan Daud, emosi Saul yang tidak terkendali menjebaknya, menyebabkan kejatuhannya. Kecemburuannya mendistorsi penilaiannya, membuatnya melihat Daud sebagai ancaman konstan daripada sekutu. Paranoia ini memicu keputusan irasional, memicu perpecahan antara Saul dan mereka yang dulu mendukungnya. Ketika obsesinya terhadap Daud tumbuh, itu mengaburkan kemampuannya untuk memimpin dengan efektif, mengisolasinya dari rakyatnya. Akhirnya, ketidakmampuan Saul untuk mengendalikan emosinya tidak hanya menyebabkan kehancuran pribadinya, tetapi juga merusak kerajaannya. Anda menghadapi nasib yang sama ketika Anda membiarkan kecemburuan dan ketakutan mengatur tindakan Anda. Membiarkan benang beracun ini menjalin ke dalam kehidupan sehari-hari Anda, mengaburkan penilaian Anda, dan memutarbalikkan realitas Anda. Pertimbangkan interaksi Anda di tempat kerja. Seorang rekan kerja menerima pujian untuk proyek yang dilakukan dengan baik, dan bukannya mengakui usaha mereka, Anda merasakan sengatan iri hati. Perasaan ini, jika dibiarkan, membungkus pikiran Anda seperti sulur yang mencekik, meremas rasionalitas dan kejelasan. Anda mulai melihat setiap gerakan mereka sebagai langkah terencana untuk menenggelamkan Anda. Setiap pujian yang mereka terima sebagai penghinaan terselubung terhadap kemampuan Anda sendiri. Kemampuan Anda untuk menilai situasi dan orang-orang secara objektif terkompromikan, digantikan oleh pandangan yang terdistorsi, yang hanya berfungsi untuk memupuk kebencian yang semakin tumbuh. Dalam kehidupan pribadi Anda, erosi penilaian bermanifestasi dengan cara yang sama. Kesuksesan teman mungkin memicu perasaan tidak memadai, membuat Anda meragukan motif dan ketulusan mereka. Anda mulai melihat pencapaian mereka sebagai penghinaan pribadi daripada bukti kerja keras mereka. Kecemburuan ini membangun jaring di sekitar hati Anda, menebal dengan setiap pikiran negatif, hingga menjadi hampir mustahil untuk melihat kebenaran melalui benang kusut yang Anda buat sendiri. Energi negatif yang tidak terkendali mengaburkan persepsi Anda, membuatnya sulit untuk membedakan realitas dari bayangan yang dilemparkan oleh ketidakamanan Anda sendiri. Penilaian yang keliru ini tidak hanya mempengaruhi cara Anda melihat orang lain, tetapi juga bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri. Anda terjebak dalam siklus negativitas, di mana setiap interaksi diwarnai, dan setiap keputusan dipengaruhi oleh emosi beracun yang bersemayam dalam diri Anda. Anda harus waspada terhadap jaring beracun dari emosi ini, mengakui perasaan Anda, tetapi tidak membiarkannya berakar dan menjalin ke dalam psike Anda. Pertahankan penilaian Anda tetap jelas, dan roh Anda bebas dari benang kusut negativitas, memastikan jalan Anda tetap benar, dan visi Anda tidak terhalang. Konsekuensi kedua dari terlibat dengan energi negatif adalah terperangkap dalam pusaran reaksi. Setiap kali Anda merespons negativitas dengan reaksi spontan, Anda melangkah lebih dekat ke dalam pusaran kegelapan, di mana roh Anda terperangkap dan kekuatan Anda terkuras. Dewa Norse Thor bertempur dengan Jimangand, ular Midgard, dengan tekad yang ganas. Setiap serangan reaktif dari Thor yang didorong oleh kemarahan menariknya lebih dalam ke dalam jebakan ular itu. Agresi tanpa henti ini membutakan dia terhadap jebakan licik yang disiapkan oleh musuhnya, membuatnya semakin terjebak dengan setiap pukulan. Konflik yang meningkat ini menyoroti bahaya dari keterlibatan reaktif,
di mana tanggapan yang tidak terkendali hanya memperketat cengkeraman musuh. Pada akhirnya, ketidakmampuan Thor untuk berhenti dan merencanakan menekankan kekuatan destruktif dari reaksi impulsif. Seperti Thor, begitu pula impuls reaktif Anda menjerat Anda lebih dalam jaring negativitas. Pertimbangkan pertemuan harian Anda, email dari rekan kerja yang penuh dengan agresi pasif, pengemudi yang memotong Anda di lalu lintas, atau komentar kasar dari teman. Setiap kejadian adalah persimpangan jalan, pilihan antara menjaga ketenangan atau menyerah pada tarikan keterlibatan reaktif. Ketika Anda meledak, ketika Anda membiarkan kemarahan mengatur tanggapan Anda melepaskan gelombang negativitas yang membanjiri indera Anda. Lonjakan awal bereaksi terasa kuat, lonjakan kendali sesaat, tetapi ini adalah ilusi dari jurang yang menarik Anda lebih dalam ke dalam cengkeramannya yang gelap tak kenal ampun. Di tempat kerja, jurang ini bermanifestasi sebagai siklus ketegangan. Anda bereaksi tajam terhadap kritik rekan kerja, memicu reaksi berantai permusuhan yang tumbuh dengan sendirinya. Fokus yang dulu jelas menjadi keruh, setiap konfrontasi adalah langkah lain ke dalam pusaran. Kantor yang dulu merupakan tempat pertumbuhan profesional menjadi medan pertempuran di mana setiap interaksi penuh dengan ketegangan, setiap keputusan diwarnai oleh kabut kemarahan reaktif. Dalam hubungan pribadi, jurang ini bahkan lebih licik. Ucapan pasangan yang diambil dalam arti yang paling buruk memicu rentetan balasan defensif dan tuduhan. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan berubah menjadi medan pertempuran. Setiap percakapan berpotensi menjadi titik ledakan. Anda menemukan diri Anda terjerat dalam siklus, di mana setiap tanggapan reaktif membangun lapisan kegelapan lain. Setiap argumen adalah putaran lain dalam spiral ke bawah. Kisah Thor dan Jemangandr adalah pengingat yang jelas dari bahaya ini. Kekuatan Thor tidak tertandingi, namun setiap serangan terhadap ular itu membawanya lebih dekat ke kehancuran. Kekuatan Anda, kemampuan Anda untuk mempertahankan kedamaian, berkurang dengan setiap keterlibatan reaktif. Ular Midgard dalam hidup Anda, entah itu stres, kemarahan, atau ketakutan, tumbuh dari reaksi Anda, semakin erat dengan setiap ledakan, setiap gerakan balas dendam. Anda harus mengenali tarikan menggoda dari keterlibatan reaktif dan menolaknya dengan segenap kekuatan Anda. Tanggapi negativitas bukan dengan kekuatan yang setara, tetapi dengan tindakan yang tenang dan terukur. Bebaskan diri dari jurang dan lindungi roh Anda dari pusaran kegelapan yang tak henti-hentinya yang mencari untuk menelan Anda. Dengan menjaga ketenangan, Anda mempertahankan kekuatan Anda dan memastikan bahwa jalan Anda tetap jelas dan tidak terhalang oleh bayangan reaksi negatif. Konsekuensi ketiga dari terlibat dengan energi negatif adalah jatuh ke dalam lubang hubungan beracun. Hubungan ini, seperti kekosongan yang licik, menghabiskan cahaya dan vitalitas Anda, membuat Anda terjebak dalam keadaan erosi emosional yang terus-menerus. Anda, dalam kecemerlangan Anda, berisiko tertelan oleh jurang gelap ini jika Anda membiarkan negativitas membentuk hubungan Anda. Keterikatan narsisus pada bayangannya sendiri menghabiskannya, membuatnya mati sia-sia dalam obsesi diri. Cinta yang tidak terbalas dari Eko untuk narsisus menjebaknya dalam siklus keputusasaan. Suaranya memudar hingga hanya tersisa gema. Takdir mereka yang saling terkait menggambarkan bahaya hubungan beracun, di mana obsesi dan perasaan yang tidak terbalas dapat menyebabkan kehancuran diri. Ketidakmampuan narsisus untuk melihat melampaui dirinya sendiri, dan ketekunan Eko yang tak henti-hentinya terhadapnya menyoroti bahaya keterikatan emosional. Pada akhirnya, akhir tragis mereka berfungsi sebagai peringatan tentang kekuatan destruktif dari hubungan yang tidak seimbang dan obsesif. Dua tragis ini menggambarkan bagaimana hubungan beracun yang lahir dari kesombongan dan kasih sayang yang salah tempat dapat menyebabkan kehancuran bersama. Lubang-lubang ini bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Pertimbangkan rekan kerja yang berkembang dengan gosip dan pujian sinis, menarik Anda ke dalam jaring kebencian dan dendam. Setiap interaksi yang dipenuhi dengan negativitas, menarik Anda lebih dalam ke dalam rawa ketidakpercayaan dan permusuhan. Anda merasa lelah, energi Anda terkuras oleh arus kebencian yang terus-menerus. Dalam lingkaran pribadi Anda, seorang teman yang terus-menerus meremehkan pencapaian Anda, atau pasangan yang memanipulasi emosi Anda, bertindak sebagai lubang yang tak henti-hentinya, menghabiskan cahaya batin Anda. Sindiran halus dan manipulasi
adalah seperti retakan kecil di tanah, secara bertahap melebar hingga membentuk jurang yang mengancam menelan Anda sepenuhnya. Setiap ejekan dan setiap momen manipulasi emosional mengikis kepercayaan diri dan harga diri Anda, menyeret Anda ke dalam pusaran keputusasaan. Terlibat dalam hubungan beracun ini memperkuat siklus negativitas. Anda mulai mencerminkan negativitas yang diproyeksikan kepada Anda, merespons dengan frustrasi dan kebencian. Reaksi ini, meskipun merupakan mekanisme pertahanan, hanya memperdalam lubang tersebut, menarik Anda lebih dalam ke jurang. Hubungan yang dulu penuh warna dalam hidup Anda menjadi ternoda, dibayangi oleh perjuangan konstan untuk mempertahankan keseimbangan emosional di tengah kekacauan. Anda harus mengenali lubang-lubang ini apa adanya, perangkap yang dirancang untuk menguras esensi Anda. Sama seperti obsesi narsisus dan cinta ego yang tak terbalas menyebabkan kehancuran mereka, membiarkan hubungan beracun membusuk akan mengakibatkan penurunan spiritual dan emosional Anda. Berdirilah teguh melawan tarikan kekosongan emosional ini. Tetapkan batasan, carilah hubungan yang mengangkat dan menginspirasi, dan tolak untuk membiarkan negativitas mendefinisikan hubungan Anda. Dengan melakukan itu, Anda menjaga cahaya Anda, memastikan bahwa roh Anda tetap bersinar dan tidak ternoda oleh bayangan keterikatan beracun. Dengan melindungi kecemerlangan batin Anda melampaui lubang-lubang ini, berjalan di jalan yang diterangi oleh positivitas dan hubungan yang tulus. Konsekuensi keempat dari terlibat dengan energi negatif adalah racun licik dari keraguan diri. Racun ini meresap ke dalam pikiran Anda, mengganggu ketenangan batin Anda, dan mengikis kepercayaan diri Anda. Bicara diri yang negatif, seperti racun yang bekerja perlahan, melumpuhkan kemampuan Anda untuk melihat nilai dan potensi Anda, membuat Anda terombang-ambing dalam lautan ketidakpastian. Musa meragukan kemampuannya untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir, mempertanyakan nilai dan kemampuannya meskipun dia mendapat mandat ilahi. Keraguan dirinya hampir menyebabkan dia meninggalkan misinya. Negativitas internal ini mengaburkan penilaiannya dan melemahkan tekadnya, membuatnya ragu di saat-saat penting. Perjuangannya menyoroti kekuatan destruktif dari keraguan diri, yang dapat merusak bahkan upaya paling signifikan. Akhirnya, perjalanan Musa menunjukkan bagaimana mengatasi negativitas internal sangat penting untuk memenuhi potensi sejati seseorang. Racun ini bermanifestasi dalam banyak cara. Di tempat kerja, Anda mungkin menemukan diri Anda ragu untuk menyuarakan ide-ide Anda selama rapat, yakin bahwa kontribusi Anda tidak berharga. Setiap kali Anda berdiam diri, setetes eliksir beracun ini melarutkan sedikit lagi keyakinan diri Anda. Keraguan menjadi kebiasaan. Siklus yang menggerogoti kepercayaan profesional Anda, membuat Anda berada di bayangan potensi sejati Anda. Dalam hubungan pribadi, racun keraguan diri sama-sama korosif. Anda mungkin mempertanyakan apakah Anda layak dicintai dan didukung, menafsirkan setiap isyarat dengan kecurigaan dan ketakutan. Keraguan diri ini bertindak sebagai penghalang, mencegah Anda terlibat sepenuhnya dengan orang-orang yang peduli kepada Anda. Setiap pikiran ragu adalah bisikan yang mengikis fondasi harga diri Anda, menciptakan retakan yang dapat menyebabkan runtuhnya harga diri Anda. Setiap interaksi, setiap keputusan, diwarnai oleh racun ini. Anda meragukan pilihan Anda, meragukan kemampuan Anda, dan meremehkan pencapaian Anda. Bicara diri yang negatif ini mengaburkan pikiran Anda, mengubah lanskap internal Anda menjadi medan pertempuran di mana Anda adalah penyerang dan korban. Ketenangan yang dulu memungkinkan Anda menavigasi kehidupan dengan kejelasan dan kepercayaan diri digantikan oleh badai ketidakpastian yang dahsyat. Anda harus mengenali sifat mematikan dari keraguan diri dan secara aktif bekerja untuk menetralisir efeknya. Tegaskan nilai Anda, akui kekuatan Anda, dan ingat bahwa keraguan diri adalah distorsi realitas, bukan cerminan darinya. Sama seperti Musa akhirnya mengatasi keraguannya untuk memimpin rakyatnya, Anda juga bisa bangkit di atas racun keraguan diri. Dengan memperkuat pikiran Anda terhadap bicara diri yang negatif, Anda mendapatkan kembali kedamaian batin Anda dan mengembalikan kejelasan yang diperlukan untuk memenuhi potensi Anda. Jagalah dari racun ini dengan kewaspadaan yang tak tergoyahkan. Berbicaralah pada diri sendiri dengan kebaikan dan keyakinan, dan biarkan ketenangan pikiran Anda tetap tidak terganggu. Dengan melakukan itu, Anda memastikan bahwa jalan Anda diterangi oleh cahaya keyakinan diri,
bebas dari bayangan yang dilemparkan oleh negativitas internal. Anda memegang dalam diri Anda sumber energi ilahi, kekuatan yang harus dilindungi dengan kewaspadaan tertinggi. Untuk melindungi kekuatan suci ini dari bayang-bayang negativitas yang mengancam, ikuti 4 langkah yang dapat diambil ini untuk memastikan roh Anda tetap bersinar dan tidak ternoda. Pertahanan pertama adalah dengan berlatih, tidak merespons terhadap negativitas. Energi negatif berusaha menarik Anda ke dalam reaksi, memakan keterlibatan Anda untuk memperkuat cengkeramannya. Dalam interaksi sehari-hari Anda akan menemui situasi yang dirancang untuk memprovokasi Anda. Ucapan sinis dari rekan kerja, klakson pengemudi yang tidak sabar, atau momen iritasi dari orang tercinta. Alih-alih merespons dengan cara yang sama, pilihlah diam atau pengakuan yang netral. Dengan menolak untuk memberi makan negativitas, Anda membuatnya kelaparan dari kekuatan. Ketidakterlibatan yang disengaja ini tidak hanya menjaga ketenangan Anda, tetapi juga mengubah Anda menjadi benteng tak tertembus terhadap serangan emosional. Langkah kedua adalah berfokus pada pemeliharaan energi positif. Jauhkan diri Anda secara aktif dari sumber-sumber negativitas dan carilah aktivitas dan hubungan yang mengangkat Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menginspirasi dan mendukung Anda. Lakukan hobi yang membawa kebahagiaan. Dan benamkan diri Anda di lingkungan yang menenangkan jiwa Anda. Baik itu berjalan di alam, membaca buku yang mencerahkan Anda, atau menghabiskan waktu dengan teman yang memancarkan positivitas, pilihan ini bertindak sebagai nutrisi untuk roh Anda, memperkuat cahaya batin Anda melawan kegelapan. Memahami dinamika konsumsi dan pemulihan energi adalah langkah ketiga yang krusial. Tingkat energi Anda berfluktuasi sepanjang hari, dan mengenali siklus ini memungkinkan Anda mengoptimalkan aktivitas Anda. Rencanakan tugas-tugas paling menuntut saat energi Anda berada pada puncaknya, dan simpan aktivitas yang lebih tenang dan pemulihan untuk saat energi Anda menurun. Dengan menyelaraskan tindakan Anda dengan ritme energi alami Anda memastikan bahwa upaya Anda efisien dan cadangan energi Anda secara konsisten terisi, menjaga roh Anda tetap seimbang dan bersemangat. Terakhir, prioritaskan perawatan diri dan pertumbuhan pribadi untuk menjaga vitalitas spiritual Anda. Praktik perawatan diri seperti meditasi, olahraga, dan istirahat yang cukup sangat penting untuk menjaga energi Anda. Aktivitas pertumbuhan pribadi seperti mempelajari keterampilan baru atau menetapkan dan mencapai tujuan memperluas kapasitas spiritual Anda dan memperkuat ketahanan Anda terhadap negativitas. Luangkan waktu setiap hari untuk merawat kesejahteraan fisik, mental, dan emosional Anda dan berkomitmen untuk pengembangan pribadi yang berkelanjutan. Fokus ganda pada perawatan diri dan pertumbuhan ini memastikan bahwa energi ilahi Anda tetap kuat dan berkembang. Dengan menerapkan langkah-langkah ini dengan tekun, Anda memperkuat pertahanan Anda terhadap negativitas, memberi nutrisi pada roh Anda, dan mempertahankan kecemerlangan energi ilahi Anda. Kekuatan suci Anda, ketika dilindungi dan dipelihara, menjadi suar cahaya yang tidak dapat diserang, membimbing Anda melalui tantangan hidup dengan kekuatan dan kejelasan yang tak tergoyahkan. Anda berdiri di ambang kekuatan Anda sendiri, memegang kunci vitalitas spiritual dan energi ilahi Anda. Dengan berlatih tidak merespons terhadap negativitas, Anda menjadi benteng ketenangan di tengah kekacauan, tak tergoyahkan oleh kekuatan korosif yang berusaha melemahkan Anda. Setiap tindakan diam di hadapan provokasi, setiap langkah menjauh dari pengaruh beracun, memperkuat tempat perlindungan batin Anda. Mempertahankan energi positif Anda bukan hanya pilihan, tetapi suatu keharusan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Keputusan Anda untuk menjauh dari percakapan yang melelahkan, merendam diri Anda dalam ketenangan alam, dan berinteraksi dengan orang-orang yang meningkatkan semangat Anda adalah pertahanan paling ampuh Anda. Pilihan-pilihan ini adalah nyawa dari esensi spiritual Anda, membuat Anda tetap bersemangat dan utuh. Memahami dan menguasai siklus energi Anda lebih lanjut memperkuat Anda. Mengenali kapan energi Anda mencapai puncak dan menurun dan menyelaraskan tindakan Anda, dengan itu mengubah upaya Anda menjadi tarian harmonis di mana Anda menghabiskan energi Anda dengan bijaksana dan mengisinya sepenuhnya, memastikan Anda tetap teguh dan kuat dalam semua yang Anda lakukan. Memprioritaskan perawatan diri dan pertumbuhan pribadi adalah fondasi di mana ketahanan spiritual Anda berdiri. Setiap momen yang Anda luangkan untuk merawat tubuh, pikiran,
dan jiwa Anda adalah investasi dalam potensi ilahi Anda. Terlibat dalam aktivitas yang menyegarkan Anda, mengejar tujuan yang menantang dan menginspirasi Anda, dan lihatlah roh Anda berkembang, tidak dibebani oleh bayang-bayang negativitas. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, Anda mematuhi hukum kosmis untuk tidak merespons terhadap negativitas. Hukum ini adalah perisai dan pedang Anda, sebuah dekrit suci yang melindungi esensi ilahi Anda dari kegelapan yang mengancam. Komitmen Anda pada jalan ini memastikan bahwa cahaya Anda tetap terang, suar kekuatan dan kemurnian di dunia yang sering tertutup bayangan. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda dan kehidupan orang-orang di sekitar Anda dengan mewujudkan kebenaran ini. Terimalah peran ilahi Anda dengan keyakinan, menjaga kemurnian dan kekuatan spiritual Anda. Berdirilah tegak sebagai teladan cahaya, tak terkalahkan dan cemerlang. Bagikan cerita-cerita kemenangan dan ketahanan Anda, menginspirasi orang lain untuk mengikuti jalan ketahanan spiritual dan pelestarian energi ilahi. Perjalanan Anda bukan hanya jalan yang Anda lalui sendirian, tetapi juga suar yang menerangi jalan bagi orang lain. Biarkan tindakan Anda menjadi bukti kekuatan menjaga kemurnian spiritual Anda. Cerita Anda adalah kesaksian kuat dari kekuatan transformatif mengikuti hukum penting ini, membimbing orang lain menuju pencerahan mereka sendiri. Jika Anda masih menyimak sampai dengan detik ini, saya ingin berterima kasih atas perhatian Anda. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat dan ingin melihat lebih banyak lagi, mohon dukungannya untuk mengklik tombol like dan subscribe channel Cerita Shanum. Dukungan Anda sangat berharga buat kami. Jangan sungkan untuk berbagi pengalaman atau pendapat Anda pada komentar di bawah. Tetap sehat ya untuk sahabat semua. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.